Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk part 3 di sini adalah tentang energi. Gerak lurus dan hukum Newton kemarin sudah. Berarti sekarang kita ke energi ya. Nah, ke energi. Di sini teman-teman semua, energi yang keluar adalah penerapan hukum energi kekekalan energi mekanik ya. Jadi prediksi dari saya ini cakupan materi yang akan keluar adalah penerapan hukum kekekalan energi mekanik dan juga perubahan bentuk energi. Nah, ini juga energi mekanik. Jadi kalau kalian tahu ini seperti pada soal TPM 1, TPM 2, SPD, bahkan soal PPA SPD juga seperti itu. Nah, seperti itu. Coba kita lihat bagaimana bentuk soalnya. Oke, yang ya energi. Nah, di sini kita lihat soal nomor 25 tentang energi. Apabila diketahui massa dan juga ketinggian di posisi puncak. Intinya pada soal ini adalah membandingkan besar energi mekanik pada dua posisi yang berbeda. Jadi konsepnya ini energi mekanik itu selalu sama di setiap tempatnya. Energi mekanik A sama dengan energi mekanik di posisi B. Nah, kita tahu yang ditanya, coba ditanya di sini adalah energi potensial di titik B berapa jika yang diketahui adalah energi kinetik EK di titik B sama dengan 120 Joule. Oke, kita gunakan persamaan energi mekanik. EMA sama dengan energi mekanik B. Energi mekanik itu EP ditambah energi kinetik sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Yang dicari adalah yang EPB ini. Berarti kita harus tahu EPA, EKA dan EKB. EKB sudah diketahui ya ini di sini. Nah, di sini kita bisa mencari energi potensial A. Sekarang saya tanya, di posisi A ini bendanya dalam keadaan diam gitu ya, diam. Ketika diam berarti kecepatan 0. Kecepatan 0 artinya adalah energi kinetik itu kan butuh setengah mv kuadrat rumusnya. Karena V-nya di sini 0, maka energi kinetik di A juga 0. Sehingga yang ada hanya energi potensial di A. Nah, energi potensial di A rumusnya apa? EPA sama dengan munggah gitu ya, mgHa. Masanya ini adalah 2 kilo, gravitasi 10 kali HA-nya 10 meter. Berarti di sini jadi potensialnya 200. Kita tinggal masukkan saja EPA 200 ditambah 0 sama dengan EPB yang ditanya. Nah, ditambah energi kinetiknya 120. Berarti energi potensial B sama dengan 200 dikurangi 120 sama dengan 80 Joule ya. Nah, seperti itu, gampang ya. Jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 26. Nah, di sini benda bermassa 1 kilo jatuh dari titik A di gedung. Nah, ini. Jika percepatan gravitasi sekian, maka pernyataan yang benar. Nah, ini yang hubungan energi mekanik tadi yang prediksi cakupan materi nomor 2. Coba kita lihat, kita cocokkan jawabannya satu-satu. Energi kinetik di A lebih besar dibanding di B. Energi kinetik, jadi kalau semakin ke bawah itu kecepatannya semakin besar anak-anak. Jadi kalau energi kinetik di A, energi kinetik kan rumusnya sama dengan setengah mv kuadrat. Justru kalau di A itu malah kecil. Nah, berarti energi kinetik di A itu lebih kecil karena dia posisinya diam, lebih kecil dari di B dan lebih kecil daripada di C. Nah, ini karena hubungannya sama kecepatan gitu ya. Jadi paling besar energi kinetiknya di C, berarti yang A salah. Sekarang kalau ketinggian semakin ke atas tuh ketinggiannya hanya semakin besar. Nah, ketinggian ini dipengaruhi oleh energi potensial. Padahal energi potensial kan rumusnya munggah ya, mgh. Berarti semakin tinggi semakin besar energi potensialnya. B, energi mekanik semakin meningkat. Salah ya, energi mekanik itu sama. Di sini energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B sama dengan energi mekanik di C. Jawabannya salah yang B.
Sekarang perbandingan energi kinetik dan potensial di B 3:1 belum tahu, kita nanti cari. Yang D, energi potensial di titik B sama dengan 4 kali dibandingkan di titik A. Sekarang di titik A itu adalah energi potensialnya terbesar. Kalau B 4 kali di A itu berarti salah, karena EPA itu lebih besar daripada EPB dan lebih besar daripada EPC. Berarti yang ini salah, berarti jawabannya C. Kalau mau kita buktikan, sebenarnya gini, perbandingan energi kinetik dan potensial di B, EKB ya, EK dulu. EKB dibanding EPB, maaf. Ini adalah berdasarkan ketinggiannya anak-anak. Kan rumus EP di titik B itu kan sama dengan M kali G kali H di titik B. H di titik B kan sama dengan 2 meter ya. Kalau ini 8 berarti di sini 2 meter. Nah, selisihnya energi kinetiknya itu sebenarnya EKB sama PB itu cuman perbandingan ketinggian saja. Kalau EPB dia ketinggiannya punya 2, EKB dia punya 6. Jadi dari A ke B ini 6. Jadi dia itu sama aja kayak kita mencari selisih ketinggian doang. Selisih ketinggian, yang potensial itu yang bawah, yang kinetik itu yang atas. Kalau misalkan begitu, karena kebalikan. Jadi perbandingannya 3:1. Betul, jawabannya C. Selanjutnya, untuk yang tata surya ya. Tata surya ini susunan tata surya, tapi yang prediksi atau kemungkinan cakupan materi yang keluar di sini adalah yang fenomena akibat gerakan bumi dan bulan terhadap matahari. Jadi pada fase bulan pasang surut gerhana bulan dan gerhana matahari ini dari seperti soal TPM 2 kota dan juga ini ya PPASPD. Coba yang ini hanya pemanis saja, ini susunan tata surya, jadi kita review kembali saja. Nggak mungkin juga sederhana ini ya kalau ASPD, tapi coba kita lihat, nggak apa-apa. Yang ditunjuk X ini adalah berupa asteroid ya. Jadi asteroid fungsinya adalah sebagai bukan fungsi, maksudnya dia terletak di antara Jupiter dan Mars. Kalau komet itu yang dia memiliki ekor panjang, dia mengorbit matahari juga. Meteorit itu adalah yang sudah sampai di bumi ya. Kalau yang bergerak di luar angkasa itu meteoroid gitu. Planet dalam itu yang ada di dalam sabuk asteroid. Nah, ini pemanis saja. Nah, kurang lebih soalnya seperti pada nomor ini ya, 28. Oke, nah nomor 28 ini kita lihat di sini bulan berevolusi terhadap bumi bersamaan dengan bumi mengelilingi matahari. Jadi ada beberapa posisi bulan, terus ada juga beberapa keadaan di bumi. Kita lihat fenomena apa yang tepat di situ. Coba kita lihat yang nomor 1. Saat bulan pada posisi S, orang di bumi melihat bentuk bulan purnama. Salah ya. Jadi yang pertama bentuk bulan. Jadi bentuk bulan saat di posisi P, orang di bumi bagian 1 itu melihat bulan mati. Bulannya mati karena dia tidak akan terlihat bayangannya karena ketutupan bayangan bulan itu sendiri. Kalau yang di posisi R, orang yang nomor 3 itu melihat bulan purnama. Karena apa? Dia pas benar-benar berada pada cahaya matahari, terus yang posisi 3 itu malam. Lalu yang Q, orang yang nomor 2 itu akan melihat bulan separuh awal ya di situ ya. Yang begitu juga dengan yang S, orang di bumi bagian 4 akan melihat bulan separuh juga. Itu kalau bentuk bulan. Yang kedua adalah pasang surut. Oke, jadi pasang surut kalau bulan berada di posisi P atau R yang segaris ya, sejajar. Jadi PR ini dia sejajar antara bumi, bulan, dan matahari, merupakan akan terjadi pasang maksimum atau pasang purnama. Nah ini terjadi pada tempat yang nomor berapa gitu. Jadi kalau purnama, kalau misalkan yang ditanya adalah tempat di mana terjadi pasang purnama, kalaupun bulan di posisi P, maka yang akan merasakan pasang purnama itu ya di tempat bumi di 1 dan 3. Jadi pasang itu nggak cuma di nomor 1 kalau P-nya
P-nya bulannya di P, yang pasang nggak cuma di nomor 1 tapi juga di nomor 3. Begitu juga ketika di R. Ketika di R juga 1 dan 3 yang akan pasang purnama. Nah, kalau misalkan tegak lurus, sekarang yang tegak lurus ya. Tegak lurus itu akan terjadi pasang perbani. Jadi tegak lurus itu bumi, bulan, dan matahari itu tegak lurus. Berarti kalau misalkan di posisi S itu ya, orang di 4 dan 2 itu akan merasakan pasang perbani. Pasang perbani itu adalah pasang minimum. Nah, lalu orang yang di posisi Q itu juga akan di posisi 4 dan 2 dia akan juga mengalami pasang perbani. Terus yang ketiga adalah tentang gerhana. Nah, gerhana cuma ada 2 posisi ya di sini. Kalau di posisi P, orang yang di nomor 1 akan merasakan gerhana matahari. Nah, karena kan bayangan bulan menutupi bumi ya, gerhana matahari. Kalau yang di posisi R, orang yang di bagian 3 akan mengalami gerhana bulan. Karena pada saat bulan purnama atau pada saat bulan penuh, itu kadang ada beberapa kejadian tertentu di mana bayangan bumi menutupi bayangan bulan, sehingga biasanya kejadian gerhana bulan itu pada saat bulan purnama gitu ya anak-anak. Berarti jawabannya yang 1 ini salah. Yang nomor 2, pada posisi P daerah 3 mengalami pasang setinggi-tingginya, betul ya. Oke, P yang 3 pasang tinggi. Nomor 3, pada saat bulan di posisi R kemungkinan dapat terjadi gerhana bulan total, betul. Oke ya. 4, ketika bulan pada posisi Q, oke, bagian 4 mengalami surut senda-sendanya, salah. 5, ketika bulan di posisi P, orang di bumi tidak dapat melihat penampakan bulan, betul. Berarti jawabannya C ya, 2, 3, dan 5. Itu terkait tata surya seperti itu. Kita lanjutkan untuk SKL selanjutnya, yakni tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini kemungkinan yang keluar adalah tuas, tentang menyeimbangkan tuas. Katrol dicari keuntungan mekanisnya pada katrol, dan bidang miring juga keuntungan mekanis. Nah, kemungkinan karena soal yang selama ini itu satu-satu gitu ya, kemungkinannya itu di cakupan materinya ini yang keluar adalah menggabungkan 2 pesawat sederhana atau lebih, tapi kemungkinan 2. Bisa jadi ini ada katrol dan bidang miring, atau katrol dan tuas, bisa jadi juga atau katrol dan bidang miring. Misalkan ada bidang miring, terus ini nanti ada katrol bebas, terus dia menarik sebuah benda. Nah, ini ada katrol, misalnya ini F-nya berapa gitu-gitu. Bisa jadi penggabungan antara 2 pesawat sederhana. Misalkan ini, jika katrol mengangkat dengan gaya 80 Newton. Jika katrol mengangkat dengan gaya 80 Newton tadi mana? Saya kembalikan ke sini lagi. Jika katrol beban dapat diangkat 80 Newton, berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban yang sama jika menggunakan tuas? Nah, misal kayak gini. Oke, kita lihat contoh-contoh soalnya. Nah, ini pesawat sederhana nomor 10. Nah, ini dicari keuntungan mekanis sebuah bidang miring. Bidang miring itu sebenarnya konsepnya, kalau kita menggunakan pesawat sederhana, W itu harus lebih besar dibandingkan F. Karena W itu kan beban. Beban itu harus lebih besar dibandingkan F, karena tujuan kita untuk mempermudah, untuk memperingan gaya kita kan. Ya kan? Berarti otomatis W lebih besar daripada F. Jadi keuntungan mekanis pada bidang miring itu bisa jadi W per F, atau keuntungan mekanis itu pasti yang besar dibagi yang kecil. Nah, kalau kita lihat bidang miring, yang kecil di sini adalah yang tegak, yang miring itu adalah yang besar. Berarti keuntungan keuntungan mekanis itu yang miring dibagi yang tegak. Pasti yang gede dibagi yang kecil. Karena apa? Kita pengen mencari untung. Untung itu harus berapa kali gitu. Berarti yang miring ini S per H. Kita cari satu-satu S per H-nya. Yang satu keuntungan mekanisnya adalah 3 dibagi 3 per 4, 0,75 ya. Terus habis itu berarti 12 bagi 3, ini berarti 4. Yang kedua, keuntungan mekanisnya di sini 2 dibagi 3 per 4, sama dengan 4 kali 2, 8 per 3. Yang ketiga, keuntungan mekanisnya 3 dibagi setengah, sama aja 6. Yang keempat, keuntungan mekanisnya 3 dibagi 1, berarti 3. Oke,
Ditanya keuntungan mekanis dari yang terkecil sampai ke terbesar. Yang terkecil tentu saja yang nomor 2 ya. 2, 4, 1, 3. Jawabannya adalah yang B. Oke, bisa jadi seperti itu hanya keuntungan mekanis. Nah, sekarang menyeimbangkan tuas, ini soal yang klasik sering sekali keluar di TPM dan kadang kita harus nyocokin satu-satu jawabannya gitu ya. Oke, prinsipnya pada tuas itu adalah F yang sebelah kiri sama dengan F yang sebelah kanan. Berarti biasanya gaya kuasa kali lengan kuasa sama dengan gaya beban dikali lengan beban gitu ya. Tapi kalau di sini konsepnya ini KLM. Agar posisi menjadi seimbang, seimbang berarti kiri sama dengan kanan jumlahnya nanti. Oke, apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat. Menempatkan beban. Oke, yang A K di lubang 2, berarti K di lubang 2, sehingga FK nya itu tetap 120 Newton, tapi LK nya jadi di lubang 2, berarti jarak ke titik tumpu ya. LK itu jarak dari K ini ke titik tumpu. Di posisi 2 berarti 1, 2, 3. Berarti LK nya 3. Sedangkan L dan M digabung ya. Berarti FLM digabung berarti 60 Newton. Di lubang 9. Di lubang 9 berarti 1, 2, 3, 4. Berarti LLM nya sama dengan 4. Apakah ketika dikali hasilnya sama? Coba kita lihat. FK kali LK 120 kali 3 sama dengan 60 kali 4. Apakah sama? Ini 360, yang ini 240 ya, berarti nggak sama. Sekarang yang B. K tetap, jaraknya EF berarti FK sama dengan 120, atau langsung saja ya, daripada kelamaan, langsung saja. Berarti 120 kali jaraknya ini berarti 1, 2, 3, 4, 4 sama dengan L dan M di lubang 8. Berarti 60 dikali lubang 8, 3. 100 ini 120 kali 4 berarti 480. 180 nggak sama ya. Sekarang yang C. L dan M di lubang 7 berarti 60 kali 2 di lubang 7 ya. 12 sama dengan K tetap. K berarti 120 kali 4. Nggak sama juga. Sekarang yang D. K di lubang 3. K di lubang 3 berarti 120 kali 2. LM di lubang 9. L dan M berarti 60 kali 4. Nah ini sama ya, ini bener ya. 240 sama dengan 240. Berarti jawabannya yang delta. Begitu anak-anak. Oke, jadi menyamakan saja. Belum kalau digeser-geser, kalau digeser-geser itu ya tinggal dicari salah satu besaran yang belum ada saja. Oke, yang selanjutnya adalah katrol. Kita lihat keuntungan mekanis pada katrol ini adalah berdasarkan katrol bebasnya. Kalau ini jenis katrol tetap itu keuntungan mekanisnya tidak bertambah gitu ya, atau 1. Artinya jika W-nya ini 1000, F-nya juga 1000, berarti W sama dengan F. Nah ini yang nomor 2 ini ada 1 katrol bebas, maka keuntungan mekanisnya 2. Yang gambar nomor 3 ini 1 katrol bebas ditambah 1 sistem katrol tetap yang menggantung begini, jadi akan mempermudah sehingga keuntungan mekanisnya 3. Bisa juga tergantung jumlah tali, tapi nanti terakhir. Yang ini ada 2 katrol bebas sehingga keuntungan mekanisnya 4. Pokoknya kalau katrol bebas itu keuntungan mekanisnya 2. Nah ini bisa juga kita tergantung jumlah tali, ini juga boleh. Tapi kadang jumlah tali tergantung kondisi ya. F ini tidak termasuk tali ya anak-anak. Jadi kita lihat tali yang dalam. Yang nomor 2 ini talinya 2, yang nomor 3 ini talinya 3, yang 4 ini talinya 4. Ini kondisional ya, tapi nggak selalu benar gitu. Cuman bisa dipakai. Berarti keuntungan mekanis dari yang terkecil ke terbesar, terkecil berarti 1, 2, 3, 4. Jawabannya yang A. 31A. 32. Sistem katrol yang digunakan pada proyek. Nah ini yang saya maksud tadi, di
2 kali gitu ya. Yang ini katrol, yang ini tuas. Apabila perbandingan jarak dengan titik tumpu adalah 1:2, maka F2-nya sebesar berapa? Oke, kita lihat di sini nggak kepakai, berarti keuntungan mekanis pada katrol itu adalah 2. Sehingga beban itu pasti lebih berat dibandingkan gaya. Berarti ini 2 kali F sama aja. Berarti W sama dengan 500 Newton. Nah, 500 Newton ini W-nya kita bawa ke sini, W-nya 500 Newton. Berarti nanti kan otomatis FB kali LB sama dengan FK kali LK. Atau ini F2-nya ini. F2 itu dia FK-nya. Nah, ini kita harus tahu LB dan LK. Perbandingannya berapa di sini? Lengan kuas perbandingan jarak beban dengan titik tumpu, berarti LB dibanding LK sama dengan 1:2. Berarti untuk mencari lengan beban sama dengan 1 per total perbandingannya 3 dikali panjangnya. Berarti 120 sama dengan 40 cm. Nah, LK-nya tinggal sisa. Sisanya ini 120 dikurangi 40. Berarti sama dengan 80 cm. Nah, kita berarti bisa menentukan. Oke, jadi sudah ketemu. Sekarang kita tinggal masukkan FB-nya. Tadi 500 ya di sini. 500 dikali lengan bebannya ketemunya adalah 40 sama dengan FK-nya yang kita cari. FK tadi F2 kali LK-nya 80. Nah, ini kita bisa coret. Terus 4 bisa coret dengan 8. Ini tinggal 2. Berarti FK-nya atau F2 sama dengan 500 per 2 sama dengan 250 Newton. Jawabannya sama ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk pemahaman konsep yang lebih ini. Contohnya begini kalau menggabungkan beberapa pesawat sederhana. Oke, terima kasih. Akan kita lanjutkan ke part yang keempat.